Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia. Saya dari Prodi PGSD 1E. Di sini saya akan membahas materi mengenai wacana. Apa itu wacana? Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian wacana ini. Di antaranya, menurut Tarigan, wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang berkesinambungan serta mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau secara tulisan. Menurut Frida Laksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki tata bahasa, merupakan satuan tata bahasa tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya. Paragraf, kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Jadi, wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh. Paragraf, kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap yang dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Lalu, apa tujuan dari wacana? Nah, tujuan wacana ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, menggugah perasaan. Dan yang ketiga, gabungan keduanya, yaitu gabungan dari menyampaikan informasi dengan menggugah perasaan. Ketiga tujuan penuangan wacana itu masing-masing berfungsi informatif, emotif, dan informatif emotif. Di samping tujuan, wacana juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri wacana diantaranya yaitu merupakan satuan gramatikal, untaian kalimat-kalimat, memiliki hubungan proposisi, memiliki hubungan koherensi, memiliki hubungan kohesi, rekaman kebahasaan utuh dari peristiwa komunikasi, mediumnya bisa lisan, bisa juga tulisan, sesuai konteks dan kontekstual. Menurut Moyana, jenis-jenis dari wacana ini berdasarkan media penyampaiannya, ada wacana lisan dan wacana tulisan. Berdasarkan jumlah penuturnya, wacana terbagi menjadi wacana monolog, wacana dialog, dan berdasarkan sifatnya, wacana terbagi menjadi wacana fiksi dan wacana non-fiksi. Nah, untuk wacana fiksi ini terbagi lagi menjadi wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Menurut Kerap, berdasarkan tujuannya, jenis-jenis wacana ini terbagi menjadi wacana deskripsi, wacana narasi, wacana persuasi, wacana argumentasi, dan wacana eksposisi. Nah, untuk contoh wacana ini misalkan pada kalimat dilarang merokok. Meskipun kalimat dilarang merokok ini sangat pendek, namun ia membawa sebuah pesan atau makna yang jelas. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, dan contoh dari wacana, lalu apa perbedaan teks dan wacana? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Pada kalimat pertama, hati-hati tegangan tinggi, dan pada kalimat kedua, akan kupinjamkan buku padanya. Menurut kalian, dari kedua kalimat tersebut, mana yang termasuk teks dan mana yang termasuk wacana? Nah, betul sekali, pada kalimat pertama itu merupakan wacana karena mempunyai makna yang jelas, sedangkan pada kalimat kedua itu merupakan teks karena tidak memiliki makna yang jelas seperti pada ku dan nya, tidak memberi makna sepenuhnya. Jadi, untuk memudahkan membedakan teks dan wacana adalah wacana memiliki makna yang jelas, sedangkan teks tidak memiliki makna yang jelas. Jadi, teks adalah realisasi wacana. Menurut Pandit, membuka
mengatakan bahwa wacana adalah suatu bangun teoritis yang abstrak sehingga belum dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa. Jadi dapat dikatakan bahwa wacana berada pada tingkat lens, sedangkan teks adalah realisasi atau perwujudan dari wacana. Jadi teks termasuk dalam tataran error. Selanjutnya yaitu analisis wacana. Menurut Cok, analisis wacana merupakan kajian yang membahas tentang wacana, sedangkan wacana adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Stubb, analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan atau lisan. Penggunaan bahasa secara alamiah tersebut berarti penggunaan bahasa seperti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Stubb juga menambahkan bahwa analisis wacana ini menekan kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar penutur. Menurut Kartomiharjo, analisis wacana merupakan cabang ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat dan lazim disebut wacana. Unit yang dimaksud dapat berupa paragraf, teks bacaan, undangan, percakapan, cerpen, dan sebagainya. Analisis wacana berusaha mencapai makna yang persis sama atau paling tidak sangat dekat dengan makna yang dimaksud oleh pembicara dalam wacana lisan atau oleh penulis dalam wacana tulisan. Jadi, analisis wacana ini merupakan suatu kejadian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, serta menelaah berbagai fungsi bahasa dan berusaha mencapai makna yang sangat dekat dengan makna yang dimaksud oleh pembicara dalam wacana lisan atau oleh penulis dalam wacana tulisan. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.